batinku, engkau sahabatku. Jikalau engkau menaati perintahku, pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitamu. Sampai akhir zaman aku sertamu. Teman-teman, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15 tentang perumpamaan seorang penabur. Pada ayat 11, Lukas 8 ayat 11 dengan jelas Yesus mengatakan bahwa benih yang ditabur itu ialah firman Allah. Kali ini saya ingin fokus pada bagaimana Allah senantiasa berfirman, bicara pada kita manusia. Dan menurut pengalaman saya, Tuhan senantiasa berkomunikasi dengan kita, menggapai kita, tidak hanya pada saat kita membaca kitab suci, bermeditasi, berkontemplasi, berdoa, atau melakukan doa devosi tertentu. Santo Ignatius Loyola bahkan menyebut Tuhan sebagai Allah media. Ignatius mengatakan bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyapa kita dengan banyak cara, melalui orang yang kita jumpai, pekerjaan yang kita lakukan, dan berbagai peristiwa hidup harian kita. Sapaan Allah terutama bisa dikenali melalui suasana dan gerak batin, rasa perasaan, juga kehendak kita. Suatu ketika di tahun 2015 di kantor tempat saya bekerja, hadir seorang bos baru yang gaya bicaranya menyakitkan, menyebalkan, dan membuat saya kurang respek padanya. Saya kerap menghindari pertemuan dengan dia. Rupanya tidak hanya saya yang merasakan hal ini. Hampir setiap orang di kantor itu merasakan hal yang sama. Bahkan CEO saya sendiri pun terkejut setelah melakukan pengamatan secara diam-diam. Selama beberapa minggu saya merasa tidak nyaman bekerja dan bertanya pada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki? Kenapa saya bertemu dengan orang seperti ini? Dalam permenungan itu tiba-tiba seperti muncul dalam pikiran saya, dan seolah Tuhan bicara pada saya. Kamu sekarang tahu kan, kalau bicara nyelekit atau terlalu tajam pada orang lain itu menyakitkan dan membuat semua orang tidak suka. Saya terhenyak dan berpikir, oh, ini yang Tuhan maksud. Saya dihadapkan pada orang ini supaya saya tahu siapa diri saya. Ya teman-teman, saya mengaku di hadapan Anda semua bahwa mulut saya ini tajam. Omongan dan kritikan saya kerap mudah menyakiti banyak orang. Dengan peristiwa ini saya menyadari bahwa Tuhan sedang mengingatkan saya untuk hati-hati dengan kecenderungan ini. Begitulah saya mengartikan komunikasi yang dilakukan Tuhan pada saya. Saya rasa masih banyak contoh lain lagi. Saya percaya teman-teman juga punya banyak pengalaman di mana Tuhan selalu berupaya berkomunikasi dengan Anda. Pesan saya, sering-seringlah memeriksa gerak batin Anda. Dalam spiritualitas Ignatian, hal ini disebut dengan eksamen. Ignatius Loyola menyarankan agar kita setiap hari mencermati dorongan hati dan kehendak, dan belajar terus-menerus untuk memekakan diri, menjadi peka. Ini butuh latihan dan tidak bisa sekali jadi, dan Anda butuh teman untuk itu. Ignatius Loyola juga menyatakan bahwa suara Allah sering lirik dan kadang tidak langsung, seperti Nabi Elia yang baru bisa mendengar suara Allah dalam bisikan angin sepoi-sepoi. Ignatius tahu bahwa telinga hati kita harus dilatih untuk mengenali suara Allah. Pengalaman saya, Allah tidak pernah absen untuk berkomunikasi dengan kita. Hanya kita saja yang terlalu sibuk dengan pikiran dan persoalan kita, sibuk dengan gadget, medsos, dan lain sebagainya.
Bahkan dalam doa pun kita sering memberondong Tuhan dengan segala macam permintaan. Memang perlu bicara banyak pada Tuhan, namun harus disadari bahwa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Hindarilah memborong seluruh percakapan kita dengan Tuhan. Berhentilah banyak bicara dan dengarkan lebih banyak, dan suara Tuhan akan bisa kita dengar dengan lebih jelas. Selamat membuka antena kita masing-masing dan menangkap sinyal siaran langsung dari Tuhan sendiri setiap hari. Amin. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.